UMKM atau biasa yang disebut usaha mikro kecil dan menengah merupakan unit usaha yang sangat penting dalam menopang perekonomian. Dengan besarnya jumlah penduduk di Indonesia, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi besar. Sebagian besar transaksi ini dilakukan oleh UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah mempunyai proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha lain. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, proporsi jumlah unit UMKM pada tahun 2018 mencapai 99,99% dari jumlah total unit usaha, dengan jumlah UMKM sekitar 64 juta unit usaha. Jumlah ini telah mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang semula berjumlah sekitar 59 juta. Untuk tenaga kerja pada tahun 2018, UMKM menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja. Angka ini merupakan 97% dari total semua tenaga kerja yang ada. Untuk penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan pada tahun 2016, kemudian berangsur-angsur naik pada tahun 2017 dan tahun 2018. Di sisi kredit, dari data yang diambil dari Bank Indonesia, jumlah total kredit UMKM pada tahun 2019 berjumlah lebih dari 1.000 triliun. Jumlah ini terdiri dari usaha mikro sekitar 277 triliun, usaha kecil 332 triliun, dan usaha menengah 488 triliun. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa posisi kredit UMKM mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, antara tahun 2015 yang hanya sekitar 700 triliun menjadi 1.000 triliun pada tahun 2019. Sekarang, mari kita lihat kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB. Produk domestik bruto atau PDB mencerminkan total pendapatan dalam suatu perekonomian. Apabila diperhatikan, PDB yang disumbangkan oleh UMKM tidak sebanding dengan persentase jumlah unit usaha. Padahal, tiap tahunnya UMKM terus bertumbuh dan menguasai unit usaha sampai dengan 99%. Salah satu penyebab daya saing yang belum optimal adalah kurangnya tata kelola keuangan yang memadai. Banyak pelaku usaha mikro yang masih enggan untuk mencatat aspek keuangan secara tertib dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Padahal, pengelolaan keuangan yang tertib dan efisien dapat mendorong pelaku usaha untuk menaikkan daya saing di tengah globalisasi. Kedepannya, teknologi informasi diharapkan mampu untuk menyediakan laporan keuangan yang dapat membantu pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usahanya. Hingga saat ini, belum ada data pasti mengenai jumlah UMKM yang dapat menyelenggarakan pembukuan laporan keuangan. Tahun 2017 disebutkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM yang mampu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pun disusun secara manual dan belum dalam versi digital. Kemudian, bagaimanakah laporan keuangan yang benar itu? Mari kita mengenal laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan. Entitas yang memiliki laporan keuangan yang lengkap berarti telah menyajikan minimum 2 periode laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut. Yang pertama, kas dan setara kas, kemudian piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas atau modal. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan, kemudian beban operasional, beban keuangan, dan beban pajak. Catatan atas laporan keuangan memuat: yang pertama, pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material.
Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas UMKM. Selanjutnya, mari bersama-sama kita mempelajari sekilas mengenai dasar-dasar akuntansi bagi UMKM. Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Dalam akuntansi, terdapat persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi, misalnya kas, piutang, gedung, peralatan, dan lain-lain. Utang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, utang pembelian kredit. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Modal adalah aktiva bersih, yaitu aktiva setelah dikurangi dengan utang. Contoh modal adalah setoran modal oleh pemilik. Aturan pencatatan pada akuntansi pada dasarnya yaitu setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan sistem debit dan kredit menggunakan akun berbentuk T seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk sisi kiri adalah debit dan sisi kanan adalah kredit. Dasar pencatatan untuk mendebit dan mengkredit adalah persamaan akuntansi dengan tambahan konsep pendapatan dan biaya. Ini adalah tabel yang berisi saldo normal akun, yaitu saldo yang normalnya dicatat dalam sebuah jurnal akuntansi. Untuk jurnal pencatatan akun aktiva dan beban, saldo normal berada di sisi debit. Maksudnya, jika terjadi penambahan aktiva atau penambahan beban, maka akan dicatat di sisi debit. Dan sebaliknya, jika terjadi pengurangan aktiva atau pengurangan saldo beban, maka akan dicatat di sisi kredit. Jurnal untuk pencatatan akun utang, modal, dan pendapatan, saldo normalnya berada di sisi kredit. Maksudnya, jika terjadi penambahan utang, modal, atau perolehan pendapatan, maka akan dicatat di sisi kredit. Dan sebaliknya, jika terjadi pelunasan utang, pengurangan modal, atau pengurangan saldo pendapatan, maka akan dicatat di sisi debit. Siklus akuntansi intinya terdiri dari 7 kegiatan akuntansi. Diawali dari membuat bukti transaksi, membuat jurnal atas transaksi, posting di buku besar, lalu pembuatan neraca saldo, dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Terakhir, dibuat laporan keuangan yang biasanya dilakukan pada setiap akhir periode, misalnya akhir tahun. Berikutnya, kita akan mengenal sebuah aplikasi untuk pencatatan akuntansi untuk UMKM, yaitu aplikasi LaMikro, serta tutorial cara penggunaannya. Aplikasi LaMikro atau Laporan Akuntansi Usaha Mikro adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Aplikasi LaMikro hadir untuk memfasilitasi pengusaha UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Aplikasi LaMikro memiliki fitur pencatatan yang sederhana dan mudah digunakan. Langkah pertama, download dan install aplikasi LaMikro pada smartphone Anda. Anda juga dapat mengakses LaMikro dengan membuka situs LaMikro, yaitu lamikro.com/app. Langkah selanjutnya yaitu pendaftaran. Isi formulir yang telah disediakan, dimulai dari nomor KTP, nama lengkap, dan seterusnya. Setelah semua terisi, klik daftar. Langkah selanjutnya, Anda dapat masuk ke dalam aplikasi menggunakan nama akun dan kata sandi yang telah terdaftar. Pada aplikasi LaMikro, terdapat menu utama yang dapat diakses di dalam menu dashboard. Di antaranya, daftar nama akun yang berisi daftar nama-nama akun yang tersedia di dalam aplikasi. Kemudian ada entry jurnal, daftar jurnal, dan laporan keuangan berupa laba rugi, dan neraca atau laporan posisi keuangan. Untuk saat ini, data masih nol karena belum ada input jurnal. Selanjutnya, kita dapat memulai pencatatan jurnal. Sebagai ilustrasi, terdapat transaksi pada 1 September 2020 mendirikan usaha toko baju dengan modal berupa kas sebesar 20 juta dan peralatan sebesar 5 juta. Untuk jenis transaksi, pilih tambah modal. Untuk modal, pilih modal. Untuk simpan ke, pilih kas. Klik simpan.
Kemudian, masih di tanggal yang sama, untuk jenis transaksi, pilih tambah modal. Untuk modal, pilih modal. Untuk simpan ke, pilih peralatan. Masukkan harga perolehan peralatan. Klik simpan. Pada 12 September 2020, membeli persediaan baju yang akan dijual sebesar 10 juta. Caranya, untuk jenis transaksi, pilih pengeluaran. Untuk diambil dari, pilih kas. Untuk simpan ke, pilih persediaan barang dagangan. Masukkan harga perolehan baju. Klik simpan. Pada 12 September 2020, melakukan penjualan baju secara tunai kepada pelanggan seharga 150.000. Caranya, untuk jenis transaksi, pilih pemasukan. Untuk diterima dari, pilih penjualan produk. Untuk simpan ke, pilih kas. Masukkan harga jual baju. Nah, karena ada barang yang keluar, UMKM perlu untuk mencatat transaksi pengeluaran barang sebagai berikut. Masih di tanggal yang sama, untuk jenis transaksi, pilih pengeluaran. Untuk diambil dari, pilih persediaan barang dagang. Untuk simpan ke, pilih harga pokok penjualan. Masukkan harga perolehan baju yang dulu diperoleh. Klik simpan. Pada 12 September 2020, UMKM membayar biaya listrik sebesar 50.000. Caranya, untuk jenis transaksi, pilih pengeluaran. Untuk diambil dari, pilih kas. Untuk simpan ke, pilih beban listrik. Masukkan jumlah pembayaran untuk listrik. Klik simpan. Selanjutnya, hasil input jurnal dapat dilihat di daftar jurnal. Anda juga dapat melakukan edit berupa hapus jurnal dari menu ini. Kemudian, Anda dapat melihat posisi dan kinerja keuangan usaha Anda pada menu laporan. Terdapat dua jenis laporan yang disediakan. Yang pertama adalah laporan laba rugi yang menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi usaha dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan ilustrasi, diperoleh pendapatan dari penjualan produk sebesar 150.000. Sedangkan pada bagian biaya atau beban, terdapat dua jenis beban, yaitu harga pokok penjualan dan beban listrik dengan total seluruh beban sebesar 130.000. Sehingga terjadi perolehan keuntungan sebesar 20.000 selama bulan September 2020. Khusus untuk biaya pajak penghasilan harus disesuaikan agar mengikuti peraturan terbaru yang berlaku. Kemudian, laporan yang kedua adalah laporan posisi keuangan yang menyajikan posisi keuangan UMKM yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Berdasarkan ilustrasi, pertanggal 30 September 2020, pada bagian aset, terdapat aset lancar berupa kas, persediaan barang dagangan, dan aset tetap berupa peralatan dengan total seluruh aset sebesar 25.020.000. Tidak ada saldo pada bagian liabilitas atau kewajiban, sedangkan pada bagian ekuitas terdapat modal sebesar 25 juta dan saldo laba dari laporan laba rugi sebesar 20.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas sebesar 25.020.000. Dengan demikian, persamaan akuntansi telah terpenuhi, yaitu jumlah kewajiban dan ekuitas harus sama dengan jumlah aset secara keseluruhan. Pada menu laporan laba rugi dan posisi keuangan, terdapat menu unduh PDF yang digunakan untuk mencetak laporan keuangan. Setelah mengklik tombol unduh PDF, Anda dapat menyimpan hasil laporan keuangan pada laptop, komputer, atau smartphone Anda dengan hasil sebagai berikut. Pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh setiap entitas bisnis dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Pengusaha UMKM
diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing di masa depan. Dengan semakin banyaknya pengusaha UMKM yang mampu melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dengan baik, maka semakin cerah prospek UMKM di masa depan. UMKM maju, Indonesia jaya.